Halo teman-teman, izinkan saya bercerita tentang seseorang yang mungkin tak pernah kita sadari betapa besar perannya, betapa kuat hatinya, dan betapa luas pengorbanannya. Cerita ini saya beri judul Senyum di Balik Payung Robek. Duduklah sebentar, dengarkan perlahan. Mungkin cerita ini akan mengingatkan kita pada seseorang yang selalu kita panggil ibu. Pagi itu, hujan turun lebih deras dari biasanya. Jalanan penuh genangan, suara rintik-rintik air seolah saling berlomba jatuh ke tanah. Saya sedang menunggu bus untuk pergi bekerja. Di antara kerumunan orang yang berlari-lari kecil menghindari hujan, pandangan saya tiba-tiba tertuju pada seorang wanita tua. Tangannya menggenggam payung hitam yang sudah robek di 3 tempat. Pegangannya sudah bengkok, kainnya sudah tipis, tapi ia tetap memakainya sambil berjalan dengan langkah kecil namun pasti. Anehnya, wajah wanita itu tetap tersenyum. Bukan senyum bahagia, tapi senyum yang tenang, pasrah, dan entah kenapa sangat hangat. Pemandangan itu tiba-tiba membawa saya pada satu memori lama tentang ibu saya. Dulu, saat saya masih sekolah dasar, saya selalu memaksa ibu mengantar saya ke gerbang sekolah setiap kali hujan turun. Saya benci hujan. Saya takut dingin. Saya tidak suka seragam saya basah. Suatu hari, hujan turun deras sekali. Ibu mengambil payung yang, ya Tuhan, ternyata robek. Saya marah dan bersuara keras. "Bu, ini payungnya bocor. Gimana sih? Malu kalau teman-teman lihat." Tapi ibu hanya tersenyum kecil. "Maaf ya nak, cuma ini yang ada. Yang penting kamu gak kehujanan." Sepanjang jalan ke sekolah, ibu berusaha memiringkan payung itu agar saya tetap kering. Dan akhirnya, walaupun payung itu tak mampu melindungi dirinya, ia memastikan saya yang terlindungi. Saat sampai sekolah, saya masuk tanpa menoleh. Tidak bilang terima kasih, tidak bilang maaf. Saya hanya berlari masuk kelas, seolah apa yang ibu lakukan memang sudah seharusnya. Saya tidak pernah tahu ternyata sebagian tubuh ibu basah kuyup hari itu. Saya tidak pernah melihat bahwa ibu menggigil sambil berjalan pulang. Saya tidak pernah sadar bahwa payung robek itu sebenarnya sudah bertahun-tahun tidak diganti karena uangnya dipakai untuk membayar buku saya. Saya tidak pernah tahu karena saya terlalu sibuk menjadi anak-anak. Beberapa tahun berlalu, saya tumbuh besar, mulai bekerja, mulai mengerti hidup. Sampai suatu hari, saat saya sudah dewasa, saya menemukan payung robek itu di lemari gudang. Masih sama, masih robek, masih dengan pegangan yang bengkok. Saya duduk, saya pegang payung tua itu, dan tanpa sadar, mata saya mulai panas. Terlambat sekali saya menyadari bahwa hidup membuat kita lupa menghargai hal-hal kecil yang justru paling besar maknanya. Ibu tidak pernah meminta balasan, tidak pernah menagih terima kasih, tidak pernah marah ketika saya membuatnya basah, dingin, atau lelah.
Ibu hanya mencintai dengan diam, dan cinta ibu selalu diam, tapi bekasnya terasa sampai seumur hidup. Bus akhirnya datang. Saya masuk dan duduk dekat jendela. Wanita tua itu ikut naik, masih dengan payung robeknya. Ketika bus mulai berjalan, ia duduk dan memeluk tas belanjanya. Bajunya sedikit basah, tapi ia tetap tersenyum. Saya tidak tahu siapa dia. Saya tidak tahu ceritanya. Tapi saya tahu satu hal. Di dunia ini banyak sekali ibu yang berjalan diam-diam di bawah payung robek. Payung yang seharusnya bisa diganti kalau saja mereka memilih memikirkan diri sendiri. Tapi mereka jarang melakukan itu karena mereka lebih memilih menjaga orang yang mereka cintai tetap kering, tetap hangat, tetap aman. Waktu itu saya ingin berdiri dan memberinya payung saya yang jauh lebih baru. Tapi sebelum bergerak, sebuah pertanyaan aneh muncul dalam hati. Sudahkah aku membalas semua payung robek yang ibu tanggung dulu? Pertanyaan itu membuat saya terdiam lama. Dan tiba-tiba saya merasa sangat kecil. Betapa seringnya kita lupa bahwa kita tumbuh besar di bawah payung yang robek. Payung yang ibu pakai agar kita tidak kehujanan. Payung yang ia jadikan tameng meski dirinya sendiri yang basah. Hari itu saya pulang dengan satu keputusan. Saya ingin belajar menghargai sebelum kehilangan. Ingin membahagiakan sebelum terlambat. Ingin menjadi payung untuk ibu, seperti dulu ia menjadi payung untuk saya. Sore itu, saya menelpon ibu. Tidak untuk meminta sesuatu, tidak untuk mengeluh. Cuma untuk bilang, "Bu, makasih ya. Maafin dulu kalau aku sering nyusahin. Aku sayang sama ibu." Ibu diam sebentar, lalu tertawa kecil. "Loh, kenapa tiba-tiba gitu, Nak? Kamu baik-baik saja kan?" Saya hanya tersenyum, karena itu hal sederhana yang dulu saya sangat jarang lakukan. Jika sore ini kamu mendengar cerita saya, cobalah ingat kembali ibu kamu. Ingat ketika ia memakaikan kamu jaket walaupun ia sendiri kedinginan. Ingat ketika ia memaksakan makanan terbaik, padahal ia sendiri hanya makan sisanya. Ingat ketika ia tersenyum walaupun hatinya sebenarnya letih. Ingat ketika ia menangis diam-diam tetapi tetap bilang semuanya baik-baik saja. Dan ingatlah, ibu tidak akan selalu ada. Waktu tidak pernah memberi peringatan. Kehilangan tidak pernah mengetuk pintu. Sebelum semuanya terlambat, peluk ibu selagi bisa. Hubungi ibu selagi mampu, dan cintai ibu selagi waktu masih mengizinkan. Teman-teman, hidup ini akan selalu punya ujian, badai dan hujan. Tapi ingatlah, kita bisa kuat hari ini karena dulu pernah ada seorang ibu yang memayungi kita meski payungnya robek. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kita semua bisa menjadi anak yang lebih peka, lebih sayang, dan lebih tulus untuk orang yang paling berjasa dalam hidup kita, ibu.